Meski tidak lagi menjadi duta keliling UNICEF, Badan PBB yang mengurusi masalah ibu dan anak, aksi peduli Rano Karno terhadap masalah sosial tidak pernah surut. Bahkan belakangan ia semakin giat saja terutama di bidang pendidikan yang menurutnya semakin memprihatinkan. Minggu lalu aktor yang dijuluki Sidul anak sekolahan itu ditemui tim cek dan dicek saat meresmikan penggunaan gedung baru Yayasan Pendidikan yang selama ini didirikannya di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan. Secara general, Mau, dia memilih, dia mau, jalan sendiri dan dipegang oleh manajemen yang lain. Mungkin sedikit kecewa karena kan sayang juga kan, tapi itu kan pilihan sendiri dan we wish her all the best. Selain karena ingin bersolo karir, apakah ada masalah lain yang membuat Helena keluar? Oh, nggak ada. Sebetulnya kan, kami, berharap Helena juga bisa menjadi satu, bintang juga yang karirnya bisa, baik nanti ya. Rasa sedih, kecewa dan kehilangan atas pengunduran diri Helena juga dirasakan oleh rekan-rekannya sesama finalis Indonesian Idol. mungkin Helena mempunyai target dalam hidupnya dan mempunyai suatu keinginan yang lain. Mudah-mudahan dengan Helena keluar dari Indonesian Idol, mudah-mudahan dia bisa menjadi yang lebih baik lagi. Apapun yang terjadi ya kita saling mendoakan supaya kita semua tuh dapat sukses. Saya sebagai orang yang lebih tua dari Helena, cuman bisa mengucapkan sukses selalu dan selamat buat kamu. Tersiar kabar beberapa produser sudah banyak yang melirik dirinya. Salah satunya adalah produser dan musisi Anang Hermansyah. Mundurnya Helena tentu membuat promo tour album Indonesian All Time Hits Indonesian Idol yang akan digelar di beberapa kota akan terasa kurang lengkap. Namun panitia menegaskan keterlibatan Helena dalam album itu tidak akan diganggu gugat karena pada saat pembuatan album Helena masih tergabung di Indonesian Idol. Hanya saja untuk selanjutnya Helena tidak lagi berhak melakukan rekaman di bawah bendera BMG seperti finalis lainnya. Tayangan paling bergengsi ini akan kembali dengan berita yang lebih menarik lagi. Tapi sebelumnya, kita cek dulu yang berikut ini. Minggu malam lalu RCTI dan Fremantle Media sebagai penyelenggara ajang Indonesian Idol menggelar malam tribute khusus untuk para finalis Indonesian Idol. Dan berikut liputannya. Sehari setelah pengumuman pemenang, stasiun kebanggaan kita bersama RCTI dan Fremantle Media selaku panitia penyelenggara Indonesian Idol menggelar acara Tribute to Indonesian Idol. Acara digelar secara sederhana di Burgundy Bar di Grand Hyatt Hotel Jakarta Minggu malam. Selain bentuk apresiasi dan penghargaan kepada Joy sebagai pemenang dan finalis Indonesian Idol lainnya, malam itu juga sekaligus merupakan ajang pelepasan para finalis. Karena dalam waktu dekat mereka akan sibuk melakukan promo tour album perdana mereka, The All Time Hits Indonesian Idol di beberapa kota besar di Indonesia. Malam itu panitia menyerahkan hadiah kepada para finalis. Joy tentu saja adalah finalis yang paling banyak menyabet hadiah. Karena kesuksesannya menjadi pemenang pertama, Joy mendapatkan satu buah mobil sedan produk Jepang keluaran terbaru. Selain itu, ia juga mendapatkan uang sebesar 50 juta rupiah dan seperangkat perhiasan. Sementara sang runner-up Dallon memperoleh uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Sedangkan 9 finalis lainnya tidak terkecuali Helena yang sudah resmi mengundurkan diri, masing-masing memperoleh uang tunai sebesar 5 juta rupiah dan ponsel dari sponsor. Tidak ketinggalan acara yang diisi dengan makan malam bersama itu, para finalis minus Helena didaulat untuk bernyanyi. Bahkan Joy sempat berduet dengan Direktur Utama RCTI Haritanu Sudibyo. Hadir malam itu pejabat teras RCTI, Fremantle Media, serta sejumlah tokoh infotainment diantaranya pimpinan Bintang Grup Ilham Bintang serta presenter Fani Ramasari, pelawak sekaligus produser Eko Patrio. Hadir pula pemimpin redaksi tabloid Citra Mayong Suryo Laksono dan sang istri Nurul Arifin, serta tokoh ternama lainnya. Kepada tim cek dari cek Joy mengungkapkan kebahagiaannya karena berhasil menggondol setumpuk hadiah malam itu. Saya bangga, saya senang, saya bahagia, mengucap syukur pada Tuhan. Saya juga mendapatkan penghargaan yang bagus sekali dan saya mendapatkan hadiah yang bagus juga.
dari pihak-pihak yang menyelenggarakan Indonesian Idol ini. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Setelah melakukan pertunjukan kebudayaan di sejumlah negara di Eropa selama 1 bulan lebih, Senin kemarin kelompok seni yang mengangkat naskah kuno dari Sulawesi Selatan, Ila Galigo, menemui Presiden Megawati Soekarno Putri di Istana Negara. Para seniman itu didampingi pimpinan Yayasan Bung Karno Guru Soekarno Putra. Dalam pertemuan itu, Presiden Megawati menyampaikan rasa bangganya kepada kelompok seni budaya yang beranggotakan seniman-seniman kenamaan itu. Dalam kesempatan itu pula Presiden mengaku kecewa karena belum sempat menyaksikan pertunjukan Ila Galigo di Indonesia. Maklum selama ini kelompok seni yang didampingi Yayasan Bung Karno itu lebih sering pentas di luar negeri. Untuk memenuhi keinginan Presiden, kelompok seni yang mencakup seni tari, vokal dan sastra Bugis itu kemudian mengadakan pertunjukan singkat di Istana Negara. Selain itu, turut pula memeriahkan acara tarian tradisional Bugis Pakarena yang dipersembahkan cucu-cucu mantan Presiden Soekarno dengan iringan gendang yang ditabuh Guru Soekarno Putra. Sebagai pertunjukan Ila Galigo memang pantas mendapat pujian. Pementasan mereka di berbagai negara mendapat sambutan cukup hangat. Bahkan dalam waktu dekat mereka berencana menggelar pertunjukan di Amerika Serikat. Pemirsa, Cek dan Dicek akan segera kembali, tapi sebelumnya kita dicek dulu yang berikut ini. Pemirsa, Anda tentu tidak ingin ketinggalan berbagai peristiwa menarik yang terjadi di kancah selebriti kita. Berikut ini kami sajikan liputan hangat, ringan, dan menarik. Meski tidak lagi menjadi duta keliling UNICEF, Badan PBB yang mengurusi masalah ibu dan anak, aksi peduli Rano Karno terhadap masalah sosial tidak pernah surut. Bahkan belakangan ia semakin giat saja, terutama di bidang pendidikan yang menurutnya semakin memprihatinkan. Minggu lalu aktor yang dijuluki Sidul anak sekolahan itu ditemui tim Cek dan Dicek saat meresmikan penggunaan gedung baru Yayasan Pendidikan yang selama ini didirikannya di kawasan Ciputat, Jakarta Selatan. Secara general pendidikan kita memang masih mengecewakan. Ya kita lihatlah di Jakarta nih banyak sekolah yang tidak layak disebut sekolah. Yang selalu disebutkan 20% biaya pendidikan tidak pernah tercapai. Apakah harus terus begini? Makanya mungkin kecil kontribusi saya, tapi saya merasa saya punya arti. Ketika ditanya mengenai pendapatnya soal solusi pendidikan yang semakin memprihatinkan, inilah penuturannya. Berbuat, jangan hanya bicara. Banyakan kita kan berbicara tanpa berbuat. Berbuat apa? Dalam skop kecil nggak apa-apa. Apa harapannya dengan aktivitas sosial itu? Harapan saya yang mudah-mudahan bermanfaat saja. Ya, harapan itu kan tinggal harapan. Kemampuan saya juga terbatas. Makanya sarana ya saya siapkan. Tinggal kemampuan ini bisa sampai ya Allah alam. Saya cuma bisa takwa saja dan berusaha tentu saja. Harapan saya itu. Tentu kita berharap akan muncul Rano Karno lainnya yang tidak pernah lelah untuk berjuang meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jumat 9 September nanti jangan lupa untuk menyaksikan tayangan Cek dan Dicek edisi spesial 1 jam penuh pada pukul 16 waktu Indonesia Barat yang akan menyajikan puncak perayaan ulang tahun ke-7 tayangan Cek dan Dicek dan ulang tahun ke-6 tabloid Cek dan Dicek yang diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta.
Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah kita bersama. Kini saatnya saya Fani Rahmasari dan seluruh kerabat kerja Cek Tadi Cek undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek Tadi Cek. Sampai jumpa.